Jika Anda adalah orang tua di era modern, Anda pasti tahu banget rasanya jadi semacam koordinator logistik tingkat dewa mengelola. Bukan cuma rapat kantor dan daftar belanja, tapi juga jadwal sekolah anak, les privat, kegiatan ekstrakurikuler, tugas rumah, sampai janji temu dokter anak. Semua tugas ini berlapis-lapis, seringkali bentrok, dan gampang banget menciptakan kekacauan yang bikin stres. Coba ingat-ingat. Sudah berapa kali Anda panik karena lupa jadwal antar jemput anak? Atau si kecil ketinggalan perlengkapan penting karena informasinya nggak sampai dengan baik? Keseharian yang nggak terorganisir itu bukan cuma menguras waktu, tapi juga pelen-pelen mengikis kedamaian di rumah. Untungnya, di tengah kerumitan ini, teknologi menawarkan solusi yang memang dirancang khusus untuk keluarga. Aplikasi kalender keluarga terpusat. Mungkin Anda berpikir, kan sudah ada aplikasi kalender bawaan di ponsel? Nah, masalahnya, aplikasi kalender biasa seringkali nggak cukup. Kita butuh lebih dari sekadar pencatat tanggal. Yang kita perlukan adalah sebuah pusat kendali yang terintegrasi, yang bisa berkomunikasi secara real-time antara anggota keluarga. Dan yang paling penting, mampu menyerap dan menyinkronkan jadwal eksternal yang paling rumit, seperti jadwal sekolah anak yang sering berubah-ubah. Dalam ulasan mendalam kali ini, kami akan memandu Anda menemukan 5 aplikasi kalender keluarga terbaik yang stabil, aman, dan benar-benar efektif mengurangi kekacauan jadwal. Kami nggak cuma akan kasih daftar, tapi juga perbandingan mendalam berdasarkan 3 metrik utama yang paling relevan untuk keluarga di Indonesia. Mari kita mulai dengan aplikasi pertama, Cozy Family Organizer. Cozy ini bisa dibilang salah satu pemain paling senior dan paling populer di kategori ini. Kekuatan utamanya adalah kesederhanaan dan fitur lengkap yang fokus pada keluarga. Kalendernya punya kode warna, jadi Anda bisa langsung lihat jadwal siapa yang sedang ditampilkan, misalnya jadwal ayah warna biru, ibu warna pink, dan anak warna hijau. Sangat visual dan mudah dipahami. Nah, bagaimana Cozy memenuhi metrik pertama kita? Kemudahan sinkronisasi dengan jadwal sekolah. Cozy belum punya sinkronisasi otomatis yang canggih untuk jadwal sekolah. Jadi, sebagian besar jadwal perlu dimasukkan secara manual. Tapi, ia mendukung impor kalender lain melalui tautan iCal. Jadi, kalau sekolah anak menyediakan kalender online dalam format iCal, Anda bisa langsung menariknya ke Cozy. Untuk pembaruan, ini masih jadi pekerjaan manual. Meski begitu, banyak keluarga merasa ini cukup karena mereka bisa mengontrol penuh apa yang masuk ke kalender. Untuk metrik kedua, fitur kolaborasi dan berbagi, Cozy adalah juaranya. Selain kalender bersama, Cozy punya fitur daftar belanja yang bisa diakses dan diedit oleh semua anggota keluarga secara real-time. Jadi, nggak ada lagi cerita lupa beli susu atau telur. Ada juga daftar tugas atau to-do list yang bisa Anda tugaskan ke anggota keluarga tertentu. Misalnya, tugas buang sampah bisa ditugaskan ke anak remaja Anda, lengkap dengan pengingatnya. Dan untuk metrik ketiga, keandalan sistem pengingat dan integrasi perangkat, pengingat di Cozy cukup andal. Anda bisa mengatur pengingat harian atau mingguan, dan notifikasinya akan muncul di ponsel setiap anggota keluarga. Cozy tersedia di iOS, Android, dan juga bisa diakses lewat browser di desktop. Ini penting agar semua orang tetap terhubung dimanapun mereka berada. Model bisnisnya freemium. Versi gratisnya sudah sangat mumpuni, tapi ada versi berbayar yang menghilangkan iklan dan menambahkan fitur premium seperti pengingat ulang tahun yang lebih detail. Sekarang kita beralih ke aplikasi kedua, Time3. Time3 ini populer banget di kalangan anak muda dan keluarga modern karena desainnya yang bersih dan fitur sosialnya. Time3 menyebut dirinya kalender bersama dan memang banner-banner terasa seperti itu. Untuk metrik pertama, sinkronisasi jadwal sekolah, Time3 punya pendekatan yang mirip dengan Cozy. Anda bisa mengimpor kalender eksternal via iCal. Tapi yang membuatnya unik adalah fitur kalender publik. Kalau sekolah anak atau komunitas Anda membuat kalender publik di Time3, Anda bisa langsung berlangganan dan semua jadwalnya otomatis masuk ke kalender Anda. Ini sangat berguna. Jika tidak, input manual tetap jadi pilihan utama. Di metrik kedua, kolaborasi, Time3 bersinar terang. Setiap acara yang Anda buat di kalender bersama punya ruang obrolan sendiri. Jadi, untuk acara lomba futsal kakak, Anda dan pasangan bisa langsung chat di dalam acara itu
untuk membahas siapa yang antar, siapa yang jemput, atau apa saja yang perlu dibawa. Ini jauh lebih rapi daripada diskusi yang terpencar di WhatsApp. Anda juga bisa berbagi catatan dan daftar tugas. Bagaimana dengan metrik ketiga? Keandalan pengingat dan integrasi. Sistem pengingat Time Tree sangat fleksibel. Anda bisa mengatur beberapa pengingat untuk satu acara. Misalnya pengingat 1 hari sebelumnya dan 1 jam sebelumnya. Time Tree juga punya widget yang cantik untuk home screen ponsel Anda. Jadi Anda bisa lihat jadwal sekilas tanpa membuka aplikasi. Time Tree sepenuhnya gratis yang membuatnya jadi pilihan yang sangat menarik bagi banyak keluarga. Aplikasi ketiga yang akan kita bahas adalah Google Calendar. Tunggu dulu. Bukannya tadi kita bilang kalender bawaan gak cukup? Betul. Tapi Google Calendar punya beberapa trik tersembunyi yang membuatnya jadi alat yang sangat kuat untuk keluarga jika Anda tahu cara mengaturnya. Untuk metrik pertama, sinkronisasi, inilah kekuatan terbesar Google Calendar. Banyak sekolah dan sistem manajemen pembelajaran sekarang sudah terintegrasi dengan Google Classroom atau G Suite. Jika sekolah anak Anda menggunakan sistem ini, jadwal pelajaran, tugas, dan ujian bisa otomatis tersinkronisasi ke Google Calendar anak Anda. Ini adalah game changer. Anda hanya perlu membuat kalender keluarga terpisah di akun Google Anda, lalu bagikan aksesnya ke seluruh anggota keluarga. Di metrik kedua, kolaborasi, Google Calendar cukup mumpuni. Anda bisa membuat kalender bersama, misalnya jadwal keluarga Santoso, dan semua orang bisa menambahkan atau mengedit acara. Setiap acara punya kolom deskripsi dan lampiran. Jadi Anda bisa menambahkan link, dokumen, atau catatan penting. Fitur Find the Time juga sangat berguna untuk mencari slot waktu kosong di antara jadwal semua anggota keluarga saat merencanakan sesuatu bersama. Untuk metrik ketiga, keandalan dan integrasi, tidak ada yang bisa mengalahkan ekosistem Google. Pengingat dari Google Calendar akan muncul di semua perangkat yang terhubung dengan akun Google Anda, ponsel, tablet, laptop, bahkan smart display, seperti Google Nest Hub. Anda juga bisa menggunakan Google Assistant untuk menambahkan acara dengan suara, misalnya, Hey Google, tambahkan acara Les Henenggi Ajiki, hari Sabtu, jam 9 pagi. Dan bagian terbaiknya, semua fitur ini sepenuhnya gratis. Selanjutnya, aplikasi nomor 4, Orhome. Aplikasi ini punya pendekatan yang sedikit berbeda. Orhome bukan hanya kalender, tapi juga sistem manajemen rumah tangga yang gamified. Dirancang untuk melibatkan anak-anak. Untuk metrik pertama, sinkronisasi jadwal, Orhome punya kalender bersama yang fungsinya cukup dasar. Sinkronisasi otomatis dengan kalender eksternal bukanlah kekuatan utamanya. Jadi, Anda perlu memasukkan jadwal sekolah secara manual. Tapi, disinilah keunikannya muncul. Anda bisa mengaitkan acara di kalender dengan tugas dan hadiah. Ini membawa kita ke metrik kedua, kolaborasi. Disinilah Orhome benar-benar berbeda. Anda bisa membuat daftar tugas rumah tangga, seperti merapikan tempat tidur atau membantu cuci piring, lalu memberikan poin untuk setiap tugas yang diselesaikan anak. Poin ini kemudian bisa ditukarkan dengan hadiah yang sudah Anda tentukan sebelumnya, misalnya tambahan waktu bermain game atau uang jajan. Ini cara yang sangat cerdas untuk mengajarkan tanggung jawab kepada anak-anak. Kalender, tugas, dan sistem hadiah semuanya terintegrasi dengan mulus. Mengenai metrik ketiga, keandalan pengingat, Orhome menyediakan notifikasi standar untuk acara dan tugas. Ia akan mengingatkan anak-anak saat tugas mereka jatuh tempo. Aplikasi ini tersedia di iOS dan Android. Orhome juga menggunakan model freemium. Versi gratisnya sudah mencakup semua fitur inti, menjadikannya pilihan menarik bagi keluarga yang ingin fokus pada pembagian tugas rumah tangga secara menyenangkan. Terakhir, aplikasi kelima adalah Skylight Calendar. Ini adalah pilihan premium dengan konsep yang sangat unik. Skylight bukan hanya aplikasi, tapi juga perangkat fisik berupa layar sentuh pintar yang Anda letakkan di rumah, misalnya di dapur atau ruang keluarga. Untuk metrik pertama, sinkronisasi jadwal, Skylight Calendar bisa menyinkronkan berbagai jenis kalender digital, termasuk Google Calendar, Outlook, dan Apple Calendar. Jadi, Anda bisa menarik semua jadwal dari kalender-kalender tersebut ke satu layar pusat. Jika jadwal sekolah anak sudah ada di Google Calendar Anda, maka akan otomatis muncul di layar Skylight. Ini sangat memudahkan. Metrik kedua, kolaborasi. Seluruh keluarga bisa mengirim acara ke Skylight Calendar
melalui aplikasi di ponsel mereka, atau melalui email khusus. Layar sentuh ini menjadi pusat komando visual bagi seluruh keluarga. Setiap orang yang lewat bisa melihat jadwal hari itu dengan jelas. Selain kalender, Skylight juga punya fitur daftar tugas dan daftar belanja yang bisa diupdate oleh siapa saja dari ponsel mereka dan langsung tampil di layar. Dan metrik ketiga, keandalan dan integrasi. Karena ini adalah perangkat fisik, pengingatnya bersifat visual. Layar ini selalu menyala, menampilkan jadwal hari ini dan minggu ini. Ini adalah pengingat pasif yang sangat efektif. Anda tidak perlu mengecek ponsel, karena informasinya sudah ada di depan mata. Tentu saja, solusi premium ini ada harganya. Anda perlu membeli perangkatnya dan ada biaya langganan tahunan untuk membuka semua fitur canggihnya. Ini lebih cocok untuk keluarga yang siap berinvestasi pada sebuah sistem terpusat yang elegan dan sangat fungsional. Jadi, mari kita rangkum. Cozy sangat bagus untuk manajemen keluarga secara keseluruhan dengan daftar belanja dan tugasnya. Timetree unggul dalam fitur kolaborasi dan obrolan per acara. Dan gratis. Google Calendar adalah raja sinkronisasi otomatis, terutama jika sekolah anak menggunakan ekosistem Google. Orhome adalah pilihan terbaik jika Anda ingin melibatkan anak-anak dengan sistem tugas dan hadiah. Dan Skylight adalah solusi premium terbaik dengan perangkat fisik sebagai pusat komando keluarga. Dengan informasi yang komprehensif ini, Anda sekarang bisa membuat keputusan yang lebih terinformasi. Pikirkan apa yang jadi prioritas utama keluarga Anda. Apakah sinkronisasi otomatis, keterlibatan, anak, atau enggarem? Pilihlah aplikasi yang tidak hanya mencatat jadwal, tetapi yang benar-benar membantu keluarga Anda kembali menemukan ritme yang tenang dan terorganisir. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk tips-tips parenting modern lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.